Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirgahayu Hajara Saputri akan menjelaskan pengertian, manfaat, dan cara membuat tinjauan pustaka. Pengertian tinjauan pustaka menurut beberapa ahli. Menurut Ledi, tinjauan pustaka merupakan uraian yang harus berisi tentang ungkapan-ungkapan peneliti sebelumnya yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penjelasan ini, lebih didasari pada langkah-langkah penelitian pengembangan. Sedangkan menurut Gandas, tinjauan pustaka merupakan bab yang membahas tentang tinjauan mengenai teori-teori terhadap judul tulisan atau makalah yang ingin peneliti lakukan. Dalam hal ini, serupa bahwa tinjauan pustaka adalah fungsi hipotesis dalam penelitian. Tinjauan pustaka memiliki beberapa tujuan utama, yakni menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada dan telah mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Tinjauan ini juga dapat menyediakan kerangka kerja dan tolak ukur untuk mempertegas pentingnya penelitian tersebut, seraya membandingkan hasil-hasilnya dengan penemuan-penemuan lain. Semua atau beberapa alasan ini bisa menjadi dasar bagi peneliti untuk menuliskan literatur yang relevan ke dalam penelitiannya. Pada umumnya, tinjauan pustaka dapat berupa beberapa tolak ukur. Cooper 2010 dalam Crewell 2016 membahas 4 tipe kajian pustaka. Di antaranya, yang pertama, menggabungkan apa yang telah dikatakan dan dilakukan orang lain. Yang kedua, mengkritisi penelitian dari para peneliti sebelumnya. Yang ketiga, membangun jembatan di antara topik-topik terkait. Yang keempat, mengidentifikasi isu-isu sentral dalam suatu bidang. Adapun manfaat dari tinjauan pustaka, yang pertama, menguraikan variabel penelitian yang harus diperhitungkan oleh peneliti agar tujuan studi atau penelitian dapat dicapai. Yang kedua, memberikan batasan kepada penelitian yang dilakukan dengan menunjukkan variabel bebas atau variabel terikat yang relevan dan yang tidak relevan. Yang ketiga, merupakan acuan bagi peneliti dalam mengartikan teknik analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian. Dan yang keempat, memberikan dasar pemikiran atau alasan pada peneliti untuk menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan atau objektif dari penelitian tersebut. Cara membuat tinjauan pustaka. Yang pertama, mulailah dengan mengidentifikasi beberapa kata kunci atau keywords penelitian. Langkah ini utamanya penting ketika Anda ingin mencari berbagai materi, referensi, dan bahan pustaka di perpustakaan universitas. Kata kunci bisa Anda peroleh ketika Anda tengah mengidentifikasi topik penelitian atau bisa jadi berasal dari hasil bacaan beberapa buku. Langkah kedua, setelah kata kunci diperoleh, selanjutnya kunjungi perpustakaan dan mulailah mencari katalog untuk materi referensi, seperti jurnal dan buku. Langkah ketiga, pertama-tama cobalah menemukan sedikitnya 50 laporan penelitian seperti artikel atau buku yang berhubungan dengan topik penelitian Anda. Langkah keempat, bacalah sepintas kumpulan artikel atau bab dalam buku, lalu salinlah atau gandakanlah bab atau artikel yang memang relevan dengan topik penelitian Anda. Dalam proses ini, pastikan bahwa artikel atau buku tersebut cukup memberi kontribusi yang memadai untuk tinjauan pustaka Anda. Langkah kelima, ketika Anda mengidentifikasi beberapa literatur, mulailah merancang peta literatur yang akan dibahas secara detail pada sub-bab khusus. Peta literatur merupakan sejenis gambaran visual yang menampilkan pengelompokan literatur berdasarkan topik penelitian. Peta inilah yang nantinya akan menggambarkan bagaimana penelitian Anda memberikan kontribusi pada literatur yang ada. Langkah keenam, setelah membuat peta literatur, buatlah ringkasan dari beberapa artikel yang relevan. Ringkasan inilah yang nantinya akan dimasukkan ke dalam tinjauan pustaka Anda. Masukkan referensi relevan dalam tinjauan pustaka dengan menggunakan petunjuk penulisan yang sesuai. Misalnya penunjuk APA, American Psychology Association.
Nah, langkah terakhir setelah membuat ringkasan dari beberapa literatur yang Anda peroleh, kini saatnya membuat tinjauan pustaka dengan menyusunnya secara teoritis atau berdasarkan konsep penting. Di akhir tinjauan pustaka, utarakan pandangan umum Anda tentang tema keseluruhan yang Anda peroleh dari literatur yang ada. Lalu jelaskan mengapa penelitian Anda benar-benar memiliki kebaruan tersendiri dibandingkan literatur yang sudah ada. Anda juga dapat mengemukakan kritik tentang pustaka yang sudah ada dan menunjukkan kekurangan serta masalah-masalah dalam metode yang digunakan. Itulah tadi sebagai kesimpulan atas materi yang menjelaskan tentang pengertian tinjauan pustaka menurut beberapa ahli, manfaat, contoh, dan cara membuatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.